Nah, sekarang kita lihat untuk masing-masing derajatnya ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada Celcius. Nah, untuk 0 derajat ini disebut dengan titik beku ya. Ya, ini adalah titik beku. Kalau yang 100 derajat ini adalah titik didih. Begitupun untuk Fahrenheit sampai ke Kelvin. Nah, di sini kan berbeda-beda ya titik beku dan titik didihnya. Maka dari itu ada perbedaan rasio ya antara semua temperatur ini. Contohnya misalnya kita punya Celcius. Nah, kalau kita punya Celcius, kita lihat di termometernya ketika titik beku dikurangi titik didih, berarti kan 100 dikurangi 0 ya, 100 derajat Celcius dikurangi 0 derajat Celcius, itu kan hasilnya 100. Ini kita dapat 100. Begitupun sampai di derajat Kelvin, sampai di derajat Kelvin ini sama ya, ini titik didih. Nah, ternyata untuk di Celcius 100, kemudian untuk di Fahrenheit ya kita tuliskan Fahrenheit itu 180, kemudian di Reaumur ya, di Reaumur ada 80, kemudian ada di Kelvin itu ada 100. Nah, sebetulnya kan kalau kita pakai angka-angka yang 100, 180 itu bisa untuk perbandingannya, tetapi kita bisa sederhanakan untuk mempermudah perhitungan. Sehingga setelah disederhanakan tuh kita punya perbandingan antara masing-masing temperatur gitu kan. Jadi untuk Celcius 5, berarti 5 ini dapat dari berapa nih? Semuanya berarti ini dibagi berapa? Diperkecil ya, disederhanakan berarti sekitar dibagi 20, 20 ya. Ini per 20, ini per 20, semuanya per 20. Nah, sehingga kita punya Celcius itu 5 gitu kan, Fahrenheit 9, Reaumur 4, Kelvin 5. Nah, hal ini digunakan untuk apa? Untuk proses konversi ya, proses konversi antar skala suhu. Karena nanti kan di kasus itu tidak selalu sudah sama untuk skalanya. Misalnya ini dari Celcius ke Celcius. Ini kan dari Celcius ke Celcius sama ya, jadi tidak ada proses konversi. Tapi kalau dari Celcius ke Reaumur, kenapa 4 per 5 ya? Karena kita tadi punya perbandingan Celcius dibandingkan dengan Reaumur, dibandingkan dengan Fahrenheit, dibandingkan dengan Kelvin. Kalau Celcius tadi berapa? 5 gitu kan. Reaumur 4, Fahrenheit 9, Kelvin 5. Nah, kemudian dari Celcius ke Fahrenheit itu ada ditambahkan dengan ini 32 khusus untuk ke Fahrenheit ya. Kalau ke Kelvin ini kan sebetulnya Celcius ke Kelvin itu kan 5 per 5 ya. 5 per 5 kali derajat Celcius. 5 per 5 itu kan 1. Jadi boleh aja langsung TC ditambah 273. Itu titik didihnya ya. Titik beku. Yang 32 juga ini yang titik beku. Nah, berbeda kalau dari Fahrenheit ke selain Fahrenheit ya. Nah, itu ada pengurangan dulu titik didihnya di sini. Minus 32. Gitu. Ini kita lihat untuk apa namanya contoh soalnya ya. Nah, sekarang kita lihat untuk proses konversinya ya. Ini kan misalnya ada 30 derajat Celcius dirubah ke Reaumur. Tadi ini misalnya yang A ya, ini A, ini B. Misalnya yang A kan ini 30 derajat Celcius itu berapa Reaumur? Ini kan proses konversi. Kita cek Reaumur tadi perbandingannya berapa?
Kan Celsius, sini ya, Celsius banding Reaumur, banding Fahrenheit, banding Kelvin. Celsiusnya itu 5, Reaumur 4, 9, 5, gini kan. Kita cek dulu yang Reaumur. Reaumur itu ada di nilai 4, oh berarti 4. Celsius berarti ada di nilai 5 kan. Berarti dikalikan berapa? Dikalikan 30. Kalikan derajat Celsiusnya. Berarti kita dapat nilainya berapa? 24 derajat Reaumur ya. Nah, sekarang kalau misalnya 30 derajat Celcius diubah ke derajat Fahrenheit, tadi kan untuk prosesnya itu ada penjumlahan di titik didihnya ya, 32. Sekarang kita cek dulu yang Fahrenheit. Fahrenheit nilainya perbandingannya ada di berapa? 9. Berarti 9 per Celcius itu 5 dikalikan dengan derajat Celciusnya 30, tapi ditambahkan 32, gitu ya. Berarti 54 gitu ditambah 32. Berarti jadi berapa? 86 derajat Fahrenheit ya. Oke, sekarang satu lagi yang Kelvin kita coba untuk 30 derajat Celcius itu berapa Kelvin? Nah, kita lihat Kelvin perbandingannya kan tadi setelah kita cari itu ada di 5. Celcius juga 5, berarti 5 per 5 kali 30. Tapi ditambahkan 273 gitu kan. Nah, 5 per 5 ini kan habis ya. Jadi bisa aja langsung derajat Celcius ditambah Kelvinnya, titik-titik bekunya. Berarti sekitar berapa nih? 270 tambah 3, 273 tambah 30, 303 derajat Kelvin. Nah, itu adalah ini review untuk yang di sekolah menengah atas pernah ya belajar tentang konversi skala di parameter suhu gitu ya. Oke, sekarang coba untuk yang 41 derajat Celcius silahkan. Jadi 41 derajat Fahrenheit itu berapa derajat Celcius? Terus Fahrenheit berapa Reaumur? Dan 41 derajat Fahrenheit berapa Kelvin? Boleh dicoba dulu. Tapi ingat, untuk dari Fahrenheit ke yang lain itu prosesnya ada pengurangan dulu ya. Ini saya kasih contoh satu. Celcius itu 5/9 gitu kan ya. Nah ini yang proses pengurangannya boleh kasih kurung aja kan biar memudahkan pendahuluan operasi matematikanya. Berarti 41 min 32 gitu. Nah ini tinggal hitung. Begitupun sama ya untuk Reaumur sama Kelvin. Silahkan dicoba dulu. Oke, ada yang udah dapat? Berapa hasilnya yang Fahrenheit ke Celcius? 5 Bu. 5 Lim Bu. Oke, 5 derajat, betul. Sekarang kalau yang ke Reaumur jadi berapa? 5 derajat Celcius, betul. Sekarang yang Reaumur, terus cari yang Kelvin ya. Ini nanti samakan jawabannya.
Kayak yang Fahrenheit dapat berapa hasilnya? Dari Amor? 4 derajat Reaumur, Bu. Oke, 4 derajat betul ya. Jadi dibedakan Em, itunya saja apa? Rasionya ya, rasionya. Karena kita punya reamurnya 4 kan. Ini 4 per 9 gitu. Berarti 41 min 32. Tadi dapatnya 4 derajat Celcius. Reamur. Yang Kelvin berarti tinggal ditambahin Kelvinnya nanti terakhir. Berarti kita punya Kelvin tuh berapa? 5 ya. 5 per 9. 41 min 32 gitu kan. Nah, terus ditambah 273. Ditambah 273. Berarti ini kan 5 per 9, 41 min 32 itu berapa? 9 ya? Ditambah 273. Berarti 273 tambah 5, 278. 78. 278 Kelvin. Nah, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan untuk konversi suhu? Bisa ya. Jadi nanti bisa pakai skema yang ini. Boleh digunakan ya. Dari mana dan dirubah kemana gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kalau misalnya ada sebuah benda yang terkena apa suhu ya, terkena suhu baik itu panas atau dingin, itu kan akan mengalami perubahan. Nah, perubahannya itu disebut dengan pemuaian. Jadi, ketika kita bayangkan kalau misalnya di benda itu kan benda tuh ada yang satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi ya. Contohnya kalau yang satu dimensi, misalnya kita punya yang hanya memiliki panjang saja gitu ya. Misalnya kita punya tali atau talinya terbuat dari karet gitu ya. Kemudian kalau misalnya dua dimensi, kita punya misalnya pelat tipis. Pelat tipis teh misalnya kayak seng gitu ya, atau yang terbuat dari ya seng itu kan macam-macam ya bahannya. Nah, kemudian kalau tiga dimensi, misalnya kalau tiga dimensi kita punya sesuatu yang memiliki ruang kan. Contohnya ada zat cair di dalam sebuah wadah gitu ya. Nah, ini kalau misalnya diberikan temperatur, apa pengaruh suhu ya, pengaruh suhu berarti kan diberikan pemanasan, bakal terjadi perubahan. Nah, perubahannya di sini disebut dengan pemuaian termal. Pemuaian itu ada tiga ya jenisnya. Ada pemuaian panjang, karena panjang itu tadi di benda-benda yang hanya satu dimensi ya. Kemudian luas ya, luas dan volume. Berarti di sini ada perubahan panjang. Contohnya saya punya benda, misalnya ini panjang awalnya 1 cm, bahannya karet misalnya ya. Kemudian diberikan pemanasan di sini, suhu T-nya berapa derajat gitu ya, tergantung. Nah, nanti dia mengalami perubahan pemuaian memanjang misalnya di sini. Pemanjangannya itu disebut dengan delta L ya, delta L. Maka dari itu L akhirnya gitu kan, berarti L akhir tuh L setelah terkena suhu, itu adalah kita punya L0 ditambah delta L. Makanya kita punya ini, yang parameter LT-nya. Nah, kemudian perubahan panjang itu delta L, kita punya persamaannya kan alfa kali L0 kali delta T. Nah, alfa di sini dijelaskan koefisien muai panjang. Ini bahannya tergantung nanti. Misalnya kayak aluminium kan ini koefisien muai panjangnya 2,4 kali 10 pangkat min 5. Ini semuanya min 5 ya mengikuti ke bawah. Adapun bahan-bahan yang lain seperti itu. Nah, sehingga kita punya persamaan yang pertama kan perubahan panjangnya, kemudian panjang akhirnya seperti apa. Itu untuk di satu dimensi. Kalau dua dimensi itu prinsipnya sama, cuman parameternya kan nanti area ya, sudah bukan lagi panjang. Area awal, kemudian penambahan areanya berapa. Kemudian di sini koefisien muai luasnya itu jadi beta gitu ya. Terus kalau volume berarti perubahan volumenya ya akibat pemberian panas pada sebuah benda tersebut. Nah, di sini koefisiennya itu ada di gamma, koefisien muai volume ya.
Kemudian volume akhirnya ini V0 plus delta V. Konsepnya untuk luas dan volume itu sama seperti konsep muai panjang ini. Maksudnya penggambarannya ya, penggambarannya L0 itu adalah sebelum terkena panas gitu kan, delta L setelah terkena panas. Nah, sekarang kita coba di soalnya ya. Di sini kan ada dua rel kereta terbuat dari baja memiliki panjang masing-masingnya 20 meter ya, berarti dia sama. Nah, kemudian suhunya 20 derajat Celcius ya. Nah, akan disambung untuk membentuk sebuah lintasan kereta. Suhu maksimumnya adalah 40 derajat Celcius. Berarti kalau di rel kereta, suhunya itu dari mana berarti? Dari matahari ya. Ini kan misalnya saya punya rel kereta api nih. Nih, berarti kan suhunya ini adalah dari sini, dari matahari. Jadi ketika bahan besi ini terkena suhu yang begitu panas, maksimumnya di 40 derajat, akan terjadi pemuaian panjang. Nah, sekarang harus disiapkan kan untuk pemuaian panjangnya itu, istilahnya itu ruangnya ya. Karena kan kalau tidak diberikan ruang, contohnya misalnya ada rel kereta api ini kan, tapi dibuat lepas gitu loh, gak ada ruang buat memuai, nanti dia mengalami pemuaiannya kemana? Bisa aja ke samping ke sini. Nah, misalnya ini ke samping ke sini kan, nanti ini malah menjadi eh, lintasan kereta apinya kan menjadi rusak ya, artinya tidak akan lurus ke sini kereta apinya, pasti bisa saja ada berbelok ke sini dan mengalami kecelakaan ya kalau seperti itu. Maka dari itu rel kereta ini harus didesain, diberikan ruangan ya, ruang untuk nantinya bahan besi ini memuai gitu ya ketika terkena panas 40 derajat Celcius maksimumnya dari matahari. Berarti lebar celah maksimum ini disebut dengan apa? Disebut dengan delta L. Ya, berarti di sini ada delta L. Tapi delta L-nya karena di sini ada dua rel kereta apinya, berarti kan ini L0 yang pertama, ini L0 yang kedua, berarti ini ada delta L1 gitu ya. Yang ke bawah ini ada delta L2. Lebarnya berarti mana lebarnya? Lebarnya itu adalah segini berarti yang garis putus-putus ini adalah lebar celah minimum gitu kan ya, minimum minimumnya itu kita harus desain di berapa gitu ya, di berapa meter. Nah, sekarang kita cek parameternya berarti. Tadi kan L0-nya, L0-nya kan tadi di 20 meter, suhunya ada di 20 derajat Celcius. Kemudian berarti suhu yang ini, suhu apa? Suhu awal, berarti ya suhu awal. Kemudian suhu akhirnya itu ada di 40 derajat Celcius, koefisien 11 kali 10 pangkat min 6. Ditanyanya delta L. Nah, dari parameter persamaan yang sebelumnya, kita kan punya delta L ini adalah alfa L0 kali delta T. Berarti kita punya delta L sama dengan alfa kali L0 kali delta T. Nah, sekarang alfanya kan di sini satuannya apa? Per derajat Celcius ya. Berarti kalau sudah Celcius sudah tidak usah dikonversi, tapi kalau nanti koefisiennya itu berupa selain Celcius, Kelvin misalnya, berarti suhunya juga harus dikonversi ya. Nah, berarti kita masukin aja sekarang kan. Ini 11 kali 10 pangkat min 6, L0-nya 20. Nah, sekarang ada delta T. Yang kita ketahui delta T itu apa? Selisih ya. Yang dimaksud dengan delta itu adalah selisih akhir kurangi awal. Di sini aja nih. Delta T itu adalah selisih suhu. Berarti kalau selisih suhu itu adalah T akhir dikurangi T awal. Nah, untuk di termo ini, parameter T itu temperatur ya, bukan lagi periode atau time seperti di osilasi maupun di gelombang. Nah, sekarang berarti kan ini delta T-nya kita punya T1 min T0, gitu ya. Berarti ini 11 kali 10 pangkat min 6 kali 20. Terus delta T-nya berarti kan 40 minus 20. Nah, ini boleh dihitung coba.
delta L-nya dapat berapa? Kemudian lebarnya, berarti kan karena lebar celah itu dua kalinya ya, karena dia ada dua rel kereta api. Berarti dua kali delta L. Nah ini coba hitung dapat berapa? Ibu delta L-nya itu 4,4 kali 10 pangkat min 3. Berarti kalau didesimalkan, di belakang komanya itu ada berapa? 4,4. 4,4 kali 10 pangkat min 3. Berarti jadi Salah, Bu. 0,0044 itu ya? 0,0. Gini bener nggak? 4, Bener, Ibu. kan 4,4 ya, kalau 4,4 mah jadi Hmm. 4. Kan Ya. 4,4 kali 10 pangkat min 3. Berarti empat puluh Iya. empat kali 10 pangkat min 4. Benar ya? Berarti lebar celahnya tinggal 2 kali delta L kan? Berarti tinggal dikaliin 2, 2,0088 berarti ya hasilnya. Meter berarti. Nah, ini adalah lebar celah minimum yang harus dipersiapkan gitu ya untuk menangani pemuaian dari rel kereta api akibat terkena suhu. Oke, ada pertanyaan? Aman ya, bisa? Nah, nanti berarti harus bisa memahami soal. Memahami soal apakah dia mengalami pemuaian panjang, luas, atau volume. Sebetulnya prinsipnya sama, cuma nanti parameter apa namanya, kan kalau kayak luas itu area. Itu kan area berarti mengikuti bendanya kan. Misalnya kalau besi dia berbentuk silinder gitu. Terus kalau misalnya volume wadahnya saya ada di tabung gitu kan. Tapi kalau panjang kan aman ya dia hanya satuan panjang saja gitu, besaran pokok. Oke, aman untuk pemuaian panjang bisa? Ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke sini ya. Coba yang sebelum ke volume. Nah, ini boleh dicoba dulu, dikerjakan dulu. Pemuaian panjang, masih pemuaian panjang. Coba kita cross check dulu ya. Kan ini ada sebuah jembatan gantung. Dia bahannya dari baja. Berarti kalau dari baja tadi sama ya koefisien muainya. Tadi itu ada di berapa? 11 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius ya. Nah, ini panjangnya 200. Kemudian suhu normalnya itu ada di 20 derajat Celcius. Tapi titik ekstrimnya ada di minus 30 derajat Celcius dan 40. Nah, sekarang seberapa besar jembatan itu menyusut atau memuai? Nah, tadi kan kita katakan benda itu berubah tidak hanya terkena panas, tapi kalau terkena dingin juga dia mengalami perubahan. Nah, kalau misalnya pada saat dia terkena suhu yang dingin, berarti dia akan mengalami apa? Penyusutan ya, mengkerut gitu ya, mengkerut. Tapi kalau misalnya suhunya panas, dia pasti memuai. Nah, ini coba cek berapa besar penyusutan dan pemuaiannya ya. Silahkan dikerjakan. Ini berarti masih kasus pemuaian panjang.
Oke, gimana? Dapat? Nah, saya coba tanya Anita. Halo Anita. Ya, Ibu, bentar. Oke, Anita, itu untuk suhu akhir di penyusutan nilainya berapa? Wah, berarti delta T susut ya, Bu? Ya, delta T susut itu berarti yang mana? Itu tuh hasil dari T awalnya itu dikurang T min. Berarti jadi totalnya 50 derajat Celcius, bukan? Nah, kalau tadi delta itu adalah selisih ya. Berarti kalau selisih itu adalah dari akhir kurangi awal. Anita tadi kebalik, Oke. awal kurangi Hmm. akhir gitu kan. Nah, Iya. berarti kalau delta T susutnya itu adalah akhirnya berarti berapa? Yang akhir tadi kan minus 30. Berarti Iya. akhirnya minus 30, yang awalnya berarti minus berapa? Yang awalnya T0 berarti 20. Berarti jadi minus 30 min 20 gitu ya. T susutnya, Iya. delta T susut. Berarti jadi berapa? 50. Nah, betul min 50 ya. Jadi Oh, aku. delta T susutnya min 50 berarti delta L-nya gitu kan. Tinggal cari ketika dia me, apa namanya? Menyusut. Berarti ini kita yang cari dulu yang penyusutan. Berarti kalau penyusutan delta L itu gamma sorry alfa kali L0 Ada kali itu delta T. enggak? Ya, kali delta T. Memang open mic. Enggak. Oke. Berarti jadi berapa? 11 kali 10 min 6. Oke, 11 kali 10 4 min 6 berarti kan kali L0-nya tadi berapa L0? 200. 200. Nah, di sini perbedaannya di delta T-nya aja. Berarti delta T susut. Ingat ya, delta T itu adalah selalu akhir kurangi awal. T akhir dikurangi T awal. Jangan sampai keliru, keliru awal kurangi akhir ya. Berarti kan 11 kali 10 min 6, ini 200. T akhirnya kita minus 30. Jadi nggak apa-apa ada minus. Berarti kan minus ini mengindikasikan bahwa dia terkena suhu dingin ya. Minus 30 minus 20. Berarti dapat berapa? Nah ini boleh dicari. Nanti saya tanya yang pemuaian ya. Coba saya tanya Naila Butsaina ada? Naila Butsaina? Muhammad Dafi ada? Muhammad Dafi. Nailah Nur Hasanah ada nggak? Naila Nur Hasanah. Yang delta T untuk pemuaian. Berarti delta T pemuaian dia dapat berapa? 20. 20 ya. Dari 40 kurangi 20. Betul ya. Berarti ini tinggal hitung juga. 40 kurang 20. Hasil yang penyusutan delta L-nya dapat berapa?
Min 0,11. 0,11 meter. Min ya, Iya. 0,11 meter. Terus kalau yang pemuaian 0,044 meter. 0,044 44 meter. meter. Nah, berarti di sini kalau penyusutan itu dia artinya ini kan asalnya awalnya L0 nih. Ini L0. Nah, kemudian mengalami pemendekan sebesar delta L. Tapi kan pemendekan ini bukan berarti dipotong gitu, tetapi dia mengalami pengerutan di sini LT-nya nih. LT-nya berarti kan jadi L0 minus delta L. Ini khusus yang penyusutan. Tapi kalau pemuaian tadi kan seperti yang sudah kita gambarkan, ini L0 karena dia jadi positif. Berarti kalau positif, oh berarti di sini ada apa? Penjumlahan ya, penjumlahan akhirnya. Berarti kan tinggal L0 tambah delta L. Seperti itu. Itu untuk contoh pemuaian ya, panjang. Nanti untuk bahannya kan bisa berubah apa apa bisa saja aluminium, besi dan lain-lain. Nanti kita tinggal mengikuti nilai parameter koefisiennya dari sini aja. Dari tabel ini. Tapi biasanya nanti kan di soal itu sudah diinformasikan ya pemuaian koefisien pemuaiannya berapa. Oke, itu untuk contoh yang pemuaian panjang, kita masuk ke pemuaian volume sekarang ya. Nah, di sini ada persoalannya massa jenis air di suhu 20 derajat Celcius adalah sekian. Berarti kalau kita ingat di bab fluida, massa jenis air itu adalah apa? Lambangnya itu rho ya. Massa jenis air itu adalah rho, itu adalah massa per volume ya. Jadi saya tuliskan lagi rho ini massa jenis air. Massa jenis zat cair sih sebetulnya ya. Nanti kan bisa saja zat cairnya ada air atau minyak dan lain-lain. Kemudian M ini massa zat cair. Kemudian V itu adalah volume. Nah, sekarang kita tuliskan berarti suhunya itu suhu awalnya itu ada di 20 derajat Celcius. Massa jenis airnya kalau awalnya berarti kan ada di 998 ini. Nah, sekarang massa jenis air ini, maksudnya air ini mengalami pemanasan. Pemanasannya itu di suhu berapa? Di suhu 80 derajat Celcius. Nah, sekarang ditanyakannya itu adalah setelah dipanaskan, massa jenis airnya dia jadi berapa gitu kan? Dengan koefisien muai volume itu beta tadi 2,07 kali 10 pangkat minus 4 per derajat Celcius. Jadi gambarannya seperti ini. Misalnya kan ada air nih, normalnya dia di 20 derajat Celcius gitu. Tetapi dia mengalami proses pemanasan, misalnya proses pemanasan di pemberian T sampai maksimum di 80 derajat Celcius. Artinya massa jenis roknya ini berubah gitu ya. Kenapa berubah? Karena kan mengikuti pemuaian volume gitu ya, pemuaian volume. Maka dari itu, kita sekarang memakai persamaan yang pemuaian volume ya. Pemuaian volume itu kan tadi delta V sama dengan V0 gitu ya. Plus, maaf. Ini kan delta V itu beta ya. Beta kali volume awal. Kemudian kali delta T ya. Kali delta T. Nah sekarang kalau kita lihat berarti V akhirnya ini itu adalah V0 ditambah delta V gitu ya. Delta V. Nah, sekarang kita substitusikan. Ini kan misalnya persamaan 1. Ya, ini persamaan 2. Kita substitusi persamaan 2 ke 1 ya. Berarti persamaan 2 saya punya yang ini kan. VT V0 plus delta V. Delta V-nya saya ubah pakai persamaan 1 gitu kan. Berarti kan V0 ditambah beta V0 kali delta T. Nah, di sini kita cek. Ini ada V0, ini ada V0, ini ada operasi penjumlahan kan. Berarti saya boleh keluarkan V0-nya gini kan. Nah, berarti 1 ditambah beta
kali delta T. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita perkalian ya, dikalikan capit nih, V0 kali 1, V0 gitu kan. V0 kali parameter yang ini, V0 beta delta T. Sama kan ya kayak yang di atas. Nah, ini kan kita sederhanakan. Nah, kemudian kita punya kasusnya ini, rho itu adalah massa per volume. Kalau misalnya massa jenis awal, itu kan berarti volumenya volume awal. Tapi kalau massa jenis setelah terkena suhu, berarti kan kita volumenya volume setelah terkena suhu. Nah, ini yang kita gunakan. Ya, maka dari itu kita punya rho T, ini massa per VT gitu kan. VT-nya kita tadi sudah cari sebelumnya. Berarti ini massa per V0 1 plus beta kali delta T. Oke, berarti saya bisa gunakan ini massa per V0. Ini kan 1 per, nah seperti ini. Massa per V0 ini apa ini? Ini berarti nih di persamaan ini. Ini adalah rho 0. Ini tuh adalah rho 0. Maka dari itu rho T ini adalah rho 0 dikalikan dengan 1 per 1 plus beta kali delta T. Nah, setelah setelah menjadi persamaan seperti ini, baru kita hitung angkanya. Coba dari persamaan ini, sebelum kita keluarkan angkanya, dari penurunan persamaannya ada yang masih bingung nggak? Aman ya, bisa? Aman, Bu. Oke, kalau gitu kita selesaikan masukin angkanya. Oke, saya ini dulu apa? Tambah slide. Berarti kan tadi kita dapat rho T ini adalah massa per gini kan, V0 1 ditambah beta kali delta T. Tapi kita keluarkan kan, MP0 ini 1 per gitu kan. 1 plus beta kali delta T. Berarti ini rho 0. Nah, sekarang kita keluarkan angkanya. Tadi rho 0-nya ada di 998,21. Terus 1 plus 1 ditambah betanya 2,07 ya. 2,07 kali 10 min 4. Nah, ini dikalikan dengan delta T. Tadi delta T-nya dari berapa coba dicek. Delta T-nya berarti berapa? Kalau dari informasi soal. 60. Oke, 60 ya. Berarti ini langsung kali 60. Boleh dihitung hasilnya berapa? Rho-nya jadinya. Oke, berapa hasilnya? 985,96. 985,96. Sama yang lain hasilnya seperti ini. Sama, Bu. Oke, berarti satuannya ini kilogram per meter kubik. Kenapa satuannya kilogram per meter kubik? Karena dari rho sama dengan massa per volume. Massa satuannya apa? Kilogram. Volume meter kubik. Gitu ya. Jadi satuannya ini. Oke, itu adalah untuk
pemuaian panjang dan luas ya. Oke, kita masuk ke kesetimbangan panas sekarang. Tadi kan sudah berbicara mengenai suhu atau temperatur ya. Itu kan merupakan derajat panas dari sebuah benda. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan kalor ya. Nah, di sini ketika dua benda akan berada dalam kesetimbangan panas, ketika tidak ada proses pertukaran kalor eh, antara benda tersebut. Jadi dua benda berada dalam kesetimbangan panas ketika tidak ada proses pertukaran kalor. Artinya, misalnya ini kan ada dua benda nih. Ini benda A, kemudian ini benda B. Di sini suhunya sama gitu kan. Misalnya ini T-nya ada di 20 derajat Celcius, ini juga T-nya di 20 derajat Celcius. Ketika dia derajat panasnya sama, berarti kan tidak akan ada proses pertukaran panas di sini ketika dia digabungkan. A dengan B di sini sama, berarti kan. Nah, sekarang kita menuju ke hukum ke nol termodinamika ya. Jadi hukum ke nol termodinamika ini dia menyatakan bahwa benda A berada dalam kesetimbangan panas dengan B. Jadi ini kan ada benda A sama benda B itu sama nih panasnya. Benda B dengan benda C ini panasnya sama. Artinya benda A ini sama dengan benda C gitu ya kesetimbangan panasnya. Contoh lainnya nih, misalnya kalau ada transfer panas ya, transfer panas. Misalnya saya punya telur nih. Telurnya saya habis direbus, misalnya ada di suhu 80 derajat Celcius telurnya itu. Kemudian di sini saya punya wadah yang berisi air. Nah, wadah yang berisi air di sini saya punya suhunya itu ada di 20 derajat Celcius. Telurnya ini saya masukin ke air gitu kan. Telur saya masukin ke air, berarti di sini jadi mencampur kan. Telurnya sama airnya kan jadi di sini nih. Nah, artinya di sini terjadi pertukaran panas kan ya? Atau proses perpindahan energi dari mana berarti? Dari yang panas ya, dari yang panas ke yang dingin ya. Berarti kan yang telurnya yang mentransfer energinya gitu ya. Ini kan 20 derajat Celcius. Nah, artinya berarti kalau di sini kita lihat ketika dia masuk ke air, berarti nanti di sini akhirnya dia akan mengalami kesetimbangan panas ya. Artinya nanti suhu akhirnya sama gitu ya antara air dan telur tersebut seperti itu. Nah, maka dari itu kalor ini didefinisikan sebagai perpindahan energi melewati sistem karena perbedaan temperatur antara sistem dan lingkungan. Jadi kalau misalnya si suhu itu adalah derajat panasnya, kalau kalor itu adalah perpindahan energinya ya. Nah, berarti kayak tadi kasus telur dan air, telur itu sebagai apa? Telur itu adalah sebagai sistem, berarti kan di sini saya bisa contohkan analogikan, berarti kan di sini saya bisa tuliskan telur ini sistem, berarti si lingkungannya itu apa? Airnya. Gitu. Artinya telur ini tadi memiliki suhu berapa? 80 derajat Celcius. Dia mentransferkan energinya ke sini ke air kan. 20 derajat Celcius. Akhirnya nanti di sini terdapat kesetimbangan apa? Kesetimbangan termal ya atau kesetimbangan suhu. Itu adalah yang dimaksud dengan kalor. Nah, kalor ini nanti simbolnya apa? Simbolnya itu adalah Q ya, Q besar gini. Gitu. Nah, sekarang karena sebuah besaran itu kan harus ada satuannya gitu ya. Seperti tadi suhu, satuannya kan derajat derajat Celcius, derajat Fahrenheit, derajat Kelvin misalnya. Nah, sekarang kalau kalor berarti satuannya apa? Kalori ini berarti. Jadi satu kalori ini adalah sejumlah energi untuk menaikkan 1 gram air misalnya ya kasusnya sebesar 1 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya karena kalor ini disebut dengan energi panas ya, bisa disebut juga dengan energi panas, misalnya energi berarti
dia satuan energi, kita ingat satuan energi itu kan di bab sebelumnya itu adalah joule. Maka dari itu 1 kalori itu adalah 4.200 joule. Nah, sehingga ada formulanya berarti kalor itu adalah C kali delta T. Berarti ini saya tuliskan ini adalah kalor, kemudian C ini adalah kapasitas kalor ya. Kapasitas kalor, berarti kapasitas kalor di sini kan menyatakan kebutuhan energi untuk meningkatkan 1 derajat Celcius pada setiap bahan. Artinya eh, bergantung masanya gitu ya, bergantung masanya. Nah, kemudian di sini ada delta T. Delta T itu adalah perubahan suhu. Kan di sini kalau kapasitas kalor itu bergantung terhadap massa, ya. Berarti nanti kapasitas kalor ini itu adalah sebetulnya nanti massa kali kalor jenis. Nah, di sini hati-hati untuk simbolnya sama sebenarnya, cuman penulisannya itu kan katanya kalau kapasitas kalor tuh C-nya besar. Kalau kalor jenis itu C-nya kecil, cuman nanti dipahami saja untuk di informasi soal gitu ya. Misalnya kalau dia berkata kapasitas kalor, berarti mencari kalornya kita cukup C kali delta T. Tapi nanti kalau misalnya dikatakan C-nya itu adalah kalor jenis, berarti kalau dikatakan kalor jenis nanti kita punyanya apa? Berarti kan di sini nih. Berarti kalau kalor jenis berarti kan tadi Q sama dengan ini kan C kali delta T. Berarti Q sama dengan massa kali kalor jenis kali delta T gitu. Nah, kenapa kalor ini apa namanya penting? Karena nanti kan di sini ketika kita mau menaikkan suhu benda atau kita melakukan perubahan wujud zat, berarti kan nanti ada transfer energi ya. Transfer energi yang diberikan oleh benda tersebut. Contohnya misalnya pada saat perubahan wujud zat, coba ada yang masih ingat nggak perubahan wujud zat itu ada apa saja? Perubahan wujud zat, coba. Maurin, ada Maurin? Ya, Bu. Oke, Maurin coba perubahan wujud zat ada apa saja? Misalnya dari apa ke apa gitu. menguap, Terus apa lagi? Coba. mengembun, Menguap, membeku, mengembun, membeku, seperti itu ya. mencair, Mencair, betul. Berarti kan ada mencair, terus apa? Menguap, dan lain-lain ya. Ada menyublim, misalnya mengkristal, mengembun, ini dan lain-lain saya tuliskan. Nah, ketika terjadi perubahan wujud zat ini berarti terjadi proses transfer energi gitu kan ya. Perubahan kalor, transfer kalor berarti kan. Jadi saya kasih note di sini saat terjadi perubahan energi, perubahan wujud zat, maka akan ada transfer energi ya. Transfer energi apa? Energi panas. Nah, energi panas ini apa? Kalor gitu ya. Energi panas ini disebut dengan kalor. Nah, di sini ada MC delta T, berarti kan MC delta T itu massa kali kalor jenis gitu ya. Nah, ini bisa juga kan Q-nya sama dengan C kapasitas kalor kali delta T. Nah, di sini ada M kali L. Nah, L ini adalah proses peleburan. Ini berarti koefisien leburnya ya. Nah, sesuatu yang melebur contohnya dari apa? Dari es batu menjadi air misalnya ya. Itu kan dia jadi proses peleburan. Berarti kalornya itu adalah apa? Massa dikali kalor lebur saja ya. Nah, sehingga kita punya beberapa data kalor jenis zat. Ini tergantung nanti bahannya apa gitu yang berubah. Misalnya es dari beku menjadi cair. Berarti proses pencairannya itu ada di MC delta T, tapi kalau misalnya proses peleburan berarti massa kali
L gitu ya. Nah, di sini ini kurang kelihatan, ini saya coba ditebalkan ya. Nah, ini adalah proses perubahan wujud zat ya. Proses perubahan wujud pada zat ya. Zatnya kan bebas ya, zat mah kan ada 3 ya. Ada zat cair, zat padat, gas, itu kan semua bisa dirubah. Contohnya nih, misalnya dari awal. Dari awal ini ya kita punya sebuah es. Es ini ada di -5 derajat Celcius suhunya. Berarti ini ketika kita pengen eh, apa namanya dirubah gitu kan, kita diamkan misalnya kan berarti dia mendapatkan proses pemanasan dari temperatur ruang ya, temperatur ruang misalnya dari pas awal dia keluar dari kulkas itu kan -5 derajat Celcius, terus kita simpan di temperatur ruang yang 20 derajat Celcius, berarti kan dia mengalami proses pemanasan ya, berarti di sini kita bisa tuliskan ini adalah pemanasan. Pemanasan saya tuliskan misalnya ini ada di Q1. Nah, kemudian nanti dia setelah eh, dari mengalami proses pemanasan, dia berubah kan dari es berarti menjadi air. Berarti di sini dia proses peleburan. Misalnya dia ada di Q2 ya, ini kedua. Nah, kemudian dari air saya pengen jadi uap air. Berarti kan kalau mengubah menjadi uap air dengan titik didih maksimum 100 derajat Celcius misalnya ya. Nah, ini ada di proses pemanasan Q3. Berarti saya bisa tuliskan Q1 MC delta T tergantung suhunya dia berapa ya. Q2 masa kali perleburan, kemudian Q3 masa kali C kali delta T. T-nya delta T2 ya. Gitu. Jadi saya bisa gambarkan misalnya gini, ada es. Ini kan es nih. Es menjadi air, kemudian dipanaskan. Ini menjadi uap air. Berarti pada saat es menjadi air, di sini kan misalnya kita punya Q sama dengan MC delta T dulu kan. Yang dari sini misalnya nih. Ini es di -5 derajat Celcius, ini es di 0 derajat Celcius misalnya. Nanti kan kalau air misalnya nanti T-nya dia suhunya jadi 20 derajat misalnya ya atau lain-lain. Berarti es yang ini dari proses yang pertama ya, proses yang pertama ini berarti saya tuliskan Q1. Proses Q1 ini kita punya MC delta T. Nah, terus proses kedua berarti Q2-nya di sini. Oh, berarti Q2-nya saya punya M kali kalor lebur. Sekarang Q3-nya. Berarti Q3-nya adalah massa kali C kali delta T. Suhunya berarti kan suhunya per step. Jadi kalau Q1 kan berarti dari -5 derajat sampai 0 derajat Celcius misalnya. Seperti itu. Ini contoh penggambarannya ya, belum masuk ke persoalannya. Nah, nanti data kalor lebur ini misalnya air di 334 kali 10⁻³ gitu ya. Data kalor uap zat juga ini, seperti ini. Nah, sekarang kita coba satu soal ini. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk mengubah 50 gram air yang suhunya 50 derajat Celcius sehingga seluruhnya menjadi uap air? Berarti kan tadi apa penggambaran perubahannya dari air ini mah ya, tidak ada air berarti menjadi uap air. Berarti ini parameternya ada massa ya. Massa air MA saya tuliskan 50 gram. Kemudian suhunya 50 derajat Celcius. Kemudian ini ada C air dan parameter kalornya ya. Jadi kalau untuk proses peleburan itu apa namanya dari es ke air gitu ya. Tapi kalau misalnya menjadi uap ini kalor laten namanya ya. Coba sebentar saya cek dulu.
Jadi kalau misalnya kalor lebur itu dia spesifik untuk meleburkan dari wujud padat menjadi cair ya, saya tuliskan di sini. Kalau kan sama-sama L sebenarnya parameternya ini kan misalnya kalor lebur. Kalau kalor lebur ini dia spesifik mengubah padat menjadi cair, padat menjadi cair. Tapi kalor laten ini dia tidak apa namanya? Tidak mengubah suhunya. Jadi dari cair ke gas misalnya ya. Berarti kan kalau cair ke gas, gas itu uap air ya. Nah, ini adalah laten, kalau ini laten, kalau ini lebur. Nah, sekarang kita cek berarti kalau misalnya yang di sini massa airnya 50 gram, kemudian suhunya 50 derajat Celcius. Sekarang kita lihat dulu berarti proses yang pertama, menguap dulu ya. Berarti kan ini memanaskan air menjadi uap dulu kan, menjadi uap. Artinya dari berapa derajat? Dari 50 derajat, kalau proses pemanasan air itu tadi Celcius itu titik didihnya di mana? Di 100 derajat ya. Berarti kan ini titik didih Celcius ya, titik didihnya itu ada di 100 derajat kan. Nah, sekarang berarti proses penguapannya itu adalah Q1-nya ini adalah M kali C kali delta T. Masanya kita punya 50, C airnya ini kan. Nah, delta T-nya berarti perubahan T akhir kurangi T awal. Karena di sini kita prosesnya itu mengalami pemanasan, berarti pemanasan ini kita sampai di 100 derajat Celcius, berarti titik T akhirnya itu ada di 100 derajat, berarti 50 kali 4184, ini 100 dikurangi 50. Kenapa? Karena 50 derajat Celcius itu kan suhu awalnya ya. Nah, berarti jadi 50 kali 4184 kali 50 derajat Celcius. Berapa coba ini hasilnya? Ini masih proses pemanasan air menjadi uap. Apa hitungannya? Itu 4184, Bu. Iya, 4184. Ini kan sesuai dengan kalor jenis. Ini tuh kalor jenis air. Ini kan C-nya kecil nih. Berarti ini disebut dengan kalor jenis air. Makanya di sini ada M, faktor M, MC. Tapi kan kalau kalau kapasitas kalor tuh C yang besar langsung ya, tidak ada faktor massa. Nah, atau Q sama dengan ini M kali C kali delta T. Coba dapat berapa hasilnya? Dihitung pakai kalkulator. Ini 10.460.000. 10 juta. Coba yang Hmm. lain berapa? Oh ini maaf 50 gramnya kan harus diubah ke kilo ya. Kan dia kalau jenis airnya semuanya satuannya di kilogram. Berarti kali 10 pangkat berapa nih 50-nya? 10 pangkat min 3 ya. Berarti 50 kali 10 pangkat min 3 atau 50 per 1000 dapat berapa? Ini ubah ke kilogram. Jadi 0,05 ya. Kilogram berarti 0,05.
T awal di sini 50 derajat Celcius. Berarti 0,05. Nah, coba dihitung. Jadi Jadi 10.460. 10.460, Bu. Nah, iya betul. Satuannya berarti apa? Kan kalori itu tadi transfer apa energi. Berarti energi itu apa satuannya? Joule. Joule, betul ya? Joule. Betul. Nah, seperti itu. Itu adalah proses pemanasannya. Tapi di sini seluruhnya menjadi uap. Berarti kalau seluruhnya menjadi uap, berarti kita harus menghitung juga kalor apa namanya penguapannya di 100 derajat Celcius. Jadi air ketika berubah semua menjadi uap, berarti kan kita punya Q2-nya itu adalah massa kali kalor uapnya ya. Berarti massanya tadi 0,05. Kalor uapnya berarti di 2260 kali 10 pangkat 3. Nah, ini coba hitung berapa. 1,13 kali 10 pangkat 5, Bu. Kali 10 pangkat 5. Iya. 113 kali 10 pangkat 5. Yang lain betul? Sama? Ini kan? 1,13 sih, Bu. Oh, 1,13. Iya. 1,13 kali 10 pangkat 5. Nah, sekarang coba jadi 113 berarti kali 113.000, Bu. pangkat 10 pangkat 3 berarti ya. Ini kan tambah 3. Aman ya? Bisa ya yang ini proses konversi? Berarti kan 113,000. Nah, sekarang ditanyakan ini adalah berapa kalor seluruhnya. Berarti kalau seluruhnya ini totalnya berarti total apa perubahannya itu adalah di sini berarti Q1 tambah Q2. Q1-nya kita punya 10.460 kan ditambah 113.000 Joule. Nah, ini totalnya jadi berapa? Berarti itu kalor yang dibutuhkan ya untuk mengubah 50 gram air itu jadi uap semuanya gitu. Totalnya berarti di sini 123.460. berarti kalau dibuat pangkat, bilangan pangkat jadi berapa? Ini saya geser sini ya. Dibikin bilangan pangkat 10 pangkat berapa tuh? Positif berarti ya kan besar. Nih total Q1 tambah Q2 10.460 tambah 113.000. Ini 1,23 kali 10 pangkat 5 ya. Joule. Nah, berarti kan besar ya untuk apa namanya kalor yang dibutuhkannya. Oke, itu contohnya bisa dipahami. Berarti kita balik lagi ke sini ya. Nah, ini harus paham ketika dia perubahan wujud zatnya itu apa namanya proses pemanasan itu yang mana, proses peleburan itu yang mana. Ya, sebenarnya di sini sih kan dari es ke air tuh mencair ya. Tapi mencair itu terdapat proses pemanasan juga. Kenapa? Karena dari es yang awalnya suhunya itu minus misalnya ya, terus disimpan di suhu ruang. Suhu ruang kan positif ya. Berarti dia lebih panas gitu. Oke, selanjutnya, nah di sini kemudian kita bahas mengenai asas Black ya. Jadi kalau asas Black ini menyatakan jika dua buah benda yang berbeda suhunya dicampurkan, maka benda yang panas akan memberikan kalor pada benda yang dingin, sehingga suhu akhirnya sama dalam kesetimbangan. Contohnya tadi yang kasus telur sama air ya. Jadi si telur panas itu mentransferkan panasnya ke dalam air. Maka dari itu di sini ini kurang jelas, saya tuliskan saja. Sebentar ya. Jadi kalau konsep asas Black berarti Q lepas sama dengan Q terima gitu ya. Berarti kan
Di sini Q lepasnya berarti kan ada Q itu adalah MC delta T. M kali C kali delta T. Ini juga M kali C kali delta T. Nah, tergantung tadi berarti kan kalau misalnya kayak contoh contoh telur lebus ya atau telur yang sudah direbus kayaknya 80 derajat Celcius gitu kan akan melepaskan panasnya gitu ya. Melepaskan panas dan diterima oleh siapa? Dan diterima oleh air misalnya. Airnya dia suhunya 20 derajat Celcius. Pada akhirnya nanti mengalami kesetimbangan suhu antara telur dan apa namanya itu? Antara telur dan air. Nah, di sini adalah TC. TC adalah temperatur kesetimbangan ya, kesetimbangan. Nah, ini contohnya. Ini di Nah, di sini kita cek dulu. Kan kalau asas Black berarti nanti kalau konsep yang dimaksud konsep asas Black berarti langsung saja Ki lepas sama dengan Ki terima. Tapi harus paham dan harus bisa menganalisis mana benda yang melepaskan kalor dan mana benda yang menerima kalor. Berarti kita konsepnya dari mana? Konsepnya dari benda yang suhunya tinggi saja ya. Dia suhunya tinggi pasti akan melepaskan kalor. Nah, yang suhunya rendah akan menerima kalor. Di sini ada es 100 gram, berarti kan ada massa es 100 gram. Suhu es berarti apa? Suhu awal es 0 derajat Celcius. Dicampurkan dengan air, berarti kan kita punya massa air 200 gram. Pada suhu ini teh air 70 derajat Celcius. Nah, jika es melebur seluruhnya, berapakah suhu akhir campuran es dan air? Berarti ini suhu campurannya. Nah, berarti kalau misalnya ditanyakan suhu campuran, berarti kan kita bisa langsung menggunakan konsep asas Planck, Ki lepas sama dengan Ki terima. Asal harus paham. Berarti ini yang melepasnya yang mana? Coba. Yang melepas panasnya berarti siapa? Es atau air? Air. Melepas panas, es atau air? Air. Kan apa namanya? Berarti kita tuliskan asas breaknya kan Ki lepas gitu ya, sama dengan Ki terima ya. Betul berarti ya yang Ki yang melepasnya berarti di sini air kan ya. Berarti ini saya tuliskan Ki air. Nah, ini kan Ki lepas sama dengan Ki terima. Kita analisis satu-satu aja dulu. Ini kan es dicampurkan dengan air. Es melebur seluruhnya. Berarti pertama adalah proses peleburan dulu ya, karena dia kan melebur. Berarti yang pertama proses peleburan. Berarti kalau proses peleburan Ki 1 misalnya ya, sama dengan massa es berarti ya kali L. Massa esnya saya punya 100 gram. Ini ubah ke kilo semua. Berarti 100 per 1000 ya, 0,1. Ini 0,2. Berarti kan ini 0,1. Terus kalor lebur es. Coba cek kalor lebur es. Ini ya. Nah, di 334 kali 10 pangkat 3. Ini kan setelah dihitung ada di 33400 Joule.
Ini kan peleburan es. Terus berarti yang melepas kalor yang lebih panas kan ya. Berarti kalau yang lebih panas itu adalah air. Ini kan yang lebih panas. Kenapa yang lebih panas? Karena dia diindikasikan di 70 derajat Celcius. Berarti saya tuliskan Q2 sama dengan massa air itu kali kalor jenis air kali perubahan suhunya. Massa air di sini 0,2. Kalor jenis air, coba dicek kalor jenis air. Air kalor jenisnya itu di ini ya 4.200. Ini 4.200. Terus perubahan suhunya berarti 70 dikurangi 0. Berarti dapat berapa nih hasilnya? 58.800, Bu. 58.000 berapa? Boleh dituliskan di situ di chat. Lima delapan delapan ratus. Oke, coba kita cek ya. Jadi kan ini tuh ada Q lepas sama dengan Q terima ya. Kita gambarkan kalau misalnya dia es, di sini kan es berubah menjadi air. Kemudian dia di apa namanya? Seluruhnya itu kan berubah menjadi air ya suhu campurannya. Nah, berarti di sini harus ada suhu campurannya kan. Berarti kelepas ini saya tuliskan Q3 misalnya ya. Q terima ini berarti Q1 ditambah Q2. Berarti yang melepas ini siapa? Air gitu kan. Diterima oleh es gitu kan dan diterima oleh airnya ini juga ya, diterima oleh air dan es yang ini. Ini kan air juga. Nah, berarti di sini ini Q2 ya, maaf bukan Q3. Q1 plus Q2 berarti Q3 ini berarti ada delta T. Berarti delta T itu adalah ada suhu campurannya ya. Berarti ini 70 minus suhu campuran dulu. Karena kan suhu campuran yang akan kita cari. Ini berarti saya tuliskan kalau proses yang melepaskan sebagai Q lepas berarti ini Q3 ya. Nah, sekarang yang dicari yang Q2. Berarti kalau Q2 itu adalah massa es ya kali, jadi ini saya kebalik nih. Q1 ini kan massa es, ini peleburan. Kalau Q2 ini adalah massa es tapi yang menerima transfer dari air ya. Kali delta T. Nah, kita tuliskan lagi. Jadi di sini adalah Q lepas gitu ya. Q terima. Berarti ini saya tuliskan Q3, ini Q1 tambah Q2. Berarti kan ini yang melepasnya siapa? Air ya. M air kali kalor jenis air, terus di sini delta T. Ini yang pertama ini kan yang es ya. Kalor yang es berarti ini massa es, dia yang melebur.
Berarti yang ini adalah es yang menerima transfer panas. Nah, sekarang delta T-nya berarti dari mana? Karena kan ada suhu campuran. Berarti suhu campuran sebagai suhu akhir dikurangi T awal gitu ya. Berarti ini massa es kali hasil lebur. Berarti ini massa es kali kalor jenis es. Berarti ini ya. Delta T-nya berarti TC min T0. Nah, masukin tadi massa air saya punya 0,2. Kalor jenis air tuh tadi 4.200. Ini berarti TC ya. TC dikurangi coba kalau yang air tuh kan dia menjadi suhu campuran kan awalnya sini dia berapa? 70 derajat Celcius ya. Ini kan air. Nah, kemudian ketika sudah dimasukkan es, di sini ada es. Nah, sekarang suhu campurannya dia jadi berapa gitu? Suhu campuran. Berarti tadi masa yang ininya, delta T-nya, yang air berarti yang melepas, akhir kurangi awal ya, akhir kurangi awal. Berarti kan akhirnya 70. Min TC berarti ya yang ini. Massa es tadi berapa massa es? 0,1. Kalor leburnya 334. Nah, sekarang tingkat kita masukin massa es 0,1. Kalor jenis es itu ada di 4184 ya. Nah, berarti ini suhu campuran dikurangi karena es ini dia 0 derajat Celcius. Nah, sekarang kita hitung baru. Ini setelah dihitung itu dapat di coba dikonfirmasi hasilnya sama nggak? Kalian coba hitung. Berarti kan ini pindah ya TC-nya. Kan ini 58, 576 minus 33400. Baru ini kan plus ya, ditambah 836,8 TC. Ini 25. Coba TC-nya jadi berapa tuh hitung? Ini tuh titik ya, bukan koma. Kan 0,2 kali 4.200 kali 70. Ini 25, 176. Ini di 1255,2 TC. Nah, baru kita hitung TC-nya. Ada di 20 derajat, 0,05 Celcius. Berarti ini suhu campurannya. Jadi nanti pas es udah masuk ke air, jadi kan air 70 derajat Celcius, berarti dia melepaskan apa namanya?
melepaskan energinya menjadi ki lepas, berarti ini kan air diterima oleh es ya, diterima oleh es. Coba ada yang masih bingung nggak? Berarti nanti cara taunya itu ki lepas sama ki terima itu dari soalnya ya, Bu. Betul, dari suhu yang lebih panas. Berarti kalau suhu yang lebih panas itu dia yang melepaskan energinya. Nanti diterima sama suhu yang lebih dingin. Nah, cuma nanti memang kalau untuk asas black itu nanti pencariannya itu adalah suhu campurannya. Suhu campurannya itu dia jadi berapa gitu biasanya. Proses apa namanya? Transfer energinya atau transfer kalornya seperti itu. Oke, ada pertanyaan lainnya? Oke, untuk pertemuan kita hari ini sampai sini yang asas black. Nanti kita lanjutkan. Itu dilanjutkannya ini masih contoh asas black ya. Nah, nanti kita masuk ke teori gas ideal ya untuk besok hari Rabu berarti ya, hari Rabu. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya absen dulu ya. Anissa Sausan ada? Hidup? Saya hadir, Bu. Anissa hadir. Oke, hadir. Hadir, Bu. Oke. Dimas? Dimas Dava? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ibtisam? Ibtisam ada? Lintang Wahyu? Hadir, Bu. Muhammad Ardi Nugraha? Muhammad Fauzan? Kalisa? Hadir, Bu. Sultan Solehuddin ada? Esan Sadikin? Sultan ada Sultan? Excel ada nggak Excel? Hadir. Muhammad Riza? Hadir, Bu. Kemudian Kezia? Hadir, Ibu. Ihsanul Fikri? Hadir, Bu. Muhammad Faiz? Faiz ada? Anita Dauniate ada ya tadi? Hadir, Ibu. Naila Butsainah? Hadir, Bu. Audrey? Saya hadir, Bu. Fatia Ibu, saya Alsyah? di absen belum, Bu. Keluar-keluar terus, Bu. Hadir, Bu. Terus Davi? Ada, Bu. Hadir, Bu. Rezaldi? Hadir, Bu. Hadir. Putri Aneira? Hadir, Bu. Muhammad Halifah? Muhammad Halifah ada? Raihan ada nggak Raihan? Hadir, Bu. Raihan, Lambang ada ya? Lambang ada. Najla, Kuina, Hadir, Bu. Hafiz, Irsyad, Hadir, Bu. Andi Kesya. Andi Kesya ada? Oke, saya lanjutkan. Andi Kesya tadi ada? Putri Amelia? Petrus? Hadir, Bu. Oke, Putri hadir. Petrus ada nggak Kan Petrus? tadi gua pas absen keluar, Cok. Ini kenapa? Petrus? Oh, absen.
Gue keluar formula dari tadi. Joyce, ada Joyce? Adi, mic-nya Hadir, matiin Bu. dulu Adi. Joyce Ardi, ada? lihat dulu Ardi. Kenapa? Hadir. Oke, bentar ya, nanti yang belum saya absen, nanti saya panggil lagi, bentar ya. Joyce ada nggak? Joyce Maureen ada? Habis Hadir, makan Bu. gitu. Zaskia? Zaskia? Hadir, Bu. Divania? Divania ada? Oke. Zaira? Hadir, Bu. Fakih? Hadir, Bu. Musa? Hadir. Nayaka? Naila? Hadir, Bu. Dan Herodes? Oke, tadi yang belum, siapa aja tuh yang belum? Saya Bu, Sultan hadir Bu. Sultan, oke, next. Saya Bu. Namanya. Kalau saya nggak ngelihat ininya soalnya kameranya. Sabar. Lu dulu dah, lu dulu. Ardi, ada nggak Ardi Nugraha? Hadir Bu, saya hadir Bu. Izin Bu, Fauz, hadir. Fauzan ada? Hadir Bu, hadir. Oke. Hasan hadir, Bu. Ehsan udah. Faiz ada? Halifah? Andi Kesya? Petrus? Oke. Boleh di Bu on. Nayaka hadir Ibu. Nayaka, oke. Boleh dinyalakan dulu kameranya ya buat ini bukti pembelajaran. Oke, untuk hari ini saya cukupkan ya sampai sini. Nanti dilanjutkan ke teori gas ideal ya, sama ke hukum ke-1 termodinamika. Tadi kita baru di hukum ke-0 sama asas Black gitu ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh didiskusikan lagi besok ya, insya Allah. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Makasih, Bu. Ya, Ibu. sama-sama. Mau nanya